Ramadan, Ramadan, Ramadan di hati. Ramadan, Ramadan, ku mohon usah pergi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Amma ba'du. Yang terhormat Ibu Ketua Dharma Wanita Persatuan Kemenang Tuban, yang kami hormati ibu-ibu anggota Dharma Wanita Persatuan Kemenak Tuban, dan seluruh pemirsa yang dirahmati Allah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat sehat, nikmat iman, sehingga kita bisa bertemu dengan Ramadan tahun ini. Kedua kalinya, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua termasuk umat yang mendapatkan kebahagiaan. Amin ya Rabbal Alamin. Ibu-ibu anggota Dharma Wanita Persatuan yang kami hormati, Islam merupakan agama yang sempurna dalam mengatur kehidupan manusia. Salah satu yang diatur dalam Islam yaitu mengatur atau mengelola keuangan dalam kehidupan. Dalam ekonomi Islam terdapat 3 tingkatan dalam mengatur atau mengelola keuangan. Yang pertama, doruriyat sebagai kebutuhan primer. Yang kedua, hadiyat sebagai kebutuhan sekunder. Dan yang ketiga, tahsiniyat sebagai kebutuhan tersier. Dari 3 tingkatan kebutuhan tersebut, maka seseorang muslim diharapkan membuat prioritas atau memilih memenuhi kebutuhan yang mendasar terlebih dahulu. Prioritas menurut Islam yang pertama dan utama tentu saja yaitu mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari, yaitu kebutuhan makan, minum, pakaian, dan tempat tinggal. Jangan sampai karena kebutuhan gaya hidup seorang muslim lebih memprioritaskan kebutuhan yang lain daripada kebutuhan dasarnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Furqan ayat 67. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Yang artinya, dan orang-orang yang apabila berinfak tidak berlebihan dan tidak pula kikir. Infak mereka adalah pertengahan antara keduanya. Dari firman tersebut dapat kita ketahui bahwa seseorang itu tidak boleh terlalu berlebihan dalam memenuhi kebutuhannya, tidak juga terlalu kikir, harus tengah-tengah di antaranya. Maka oleh karena itu seorang muslim harus mampu mengelola keuangan untuk hal-hal yang sifatnya menjadi prioritas atau sesuai kebutuhan. Selanjutnya adalah bagaimana jika kita memiliki hutang. Tentu itu menjadi prioritas yang utama pula setelah kita bisa memenuhi kebutuhan kita sehari-hari. Jangan sampai hutang yang sudah kita ambil tidak terbayarkan, karena itu akan menggantung kita di akhirat hingga hutang tersebut dibayarkan. Sabda Nabi, nafsul mu'mini mu'allaqatun bidainihi hatta yuqda alaih. Jiwa seseorang mukmin itu akan menggantung sampai ia melunasi hutangnya. Oleh karena itu, membayar hutang juga menjadi prioritas utama dalam mengelola keuangan. Ibu anggota Dharma Wanita Persatuan yang kami hormati, prioritas selanjutnya yaitu bahwasanya sebagian harta kita terdapat hak orang lain, maka tentunya perlu dikeluarkan zakat, infak maupun sedekah.
Karena dengan mengeluarkan sebagian harta kita di jalan Allah, menjadikan harta kita bersih dan juga suci. Demikianlah Islam dalam mengatur seorang muslim untuk mengelola keuangan keluarga. Kita perlu bijak dan cermat dalam mengelola keuangan keluarga, terutama menjelang Idul Fitri. Perlu kita tetapkan prioritas yang utama, yaitu 1. Memenuhi kebutuhan dasar, makan, minum, sandang, pangan, dan papan yang layak. Tidak perlu serba baru, asal masih layak dipakai dan tidak perlu berlebihan. Yang kedua, prioritas untuk membayar hutang jika kita punya hutang. Serta yang ketiga, prioritas untuk zakat, infak, serta sedekah. Kepada sebagian harta kita sebagai bentuk pembersihan kita terhadap harta yang dititipkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Semoga sedikit dapat diambil manfaatnya. Atas segala kesalahan ucapan saya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.